VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dalam edisi hari Selasa tanggal 10 September 2024 ini seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, meskipun gencatan senjata di Gaza masih sulit dicapai, Amerika Serikat mengisyaratkan proposal perdamaian yang lebih rinci akan dibuat dalam beberapa hari ke depan. Ini hari yang sulit. Seorang teroris dengan keji membunuh 3 warga negara kami di jembatan Allenby. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan duka cita kepada keluarga korban pembunuhan. Puluhan WNI diduga disiksa di Myanmar. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi untuk melakukan upaya penyelamatan. Ini kan ada beberapa orang kan, ceritanya kan macam-macam ya. Mereka nggak satu kelompok. Mereka datang tidak bersamaan. Macam-macam, ada yang mengaku ditipu. Kita masih dalami juga, karena ada yang mengaku juga sudah 3 tahun tinggal di sana. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Made Yoni. Selamat pagi pendengar, Amerika tidak dapat mengkonfirmasi laporan-laporan bahwa Iran telah memasuk rudal balistik kepada Rusia, kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby pada hari Senin. Not confirm the reports that the transfer has happened, but I would point you to what we've said in the past that any such provision of that kind. Saya tidak dapat mengkonfirmasi laporan bahwa transfer tersebut telah terjadi, tetapi saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang telah kami katakan di masa lalu, bahwa penyediaan teknologi semacam itu tidak hanya akan memiliki efek buruk pada kemampuan Ukraina untuk terus mempertahankan diri mereka sendiri dan tentu saja pada kehidupan dan mata pencaharian Ukraina, tetapi bisa jadi tergantung pada kesepakatan apa, bagaimana kesepakatan itu diwujudkan, memiliki efek yang sama buruknya terhadap Timur Tengah dan Iran yang sudah memiliki program rudal balistik yang semakin baik. Ia menambahkan, kita hanya bisa berasumsi bahwa mereka ingin mendapat keuntungan dari semacam kemitraan dengan Rusia untuk meningkatkan kemampuan Iran di wilayah tersebut. Dan tentu saja mengingat semua aktivitas destabilisasi mereka itu adalah hasil yang berbahaya. Siprus dan Amerika telah menandatangani perjanjian kerangka kerjasama pertahanan yang menguraikan cara-cara kedua negara dapat meningkatkan responnya terhadap krisis kemanusiaan regional dan masalah keamanan, termasuk yang timbul dari perubahan iklim. Menteri Pertahanan Siprus Vasilis Palmas dan Asisten Menteri Pertahanan Amerika untuk urusan keamanan internasional Kaleste Wallander memuji perjanjian itu pada hari Senin sebagai tonggak sejarah lain dalam hubungan Siprus-Amerika. Hubungan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini, pada tahun 2022 telah menghasilkan pencabutan embargo senjata Amerika. Embargo tersebut telah berlangsung selama beberapa dekade yang diberlakukan di negara pulau Mediterania Timur itu. Republik Siprus adalah mitra yang kuat bagi Amerika di Eropa dan Mediterania Timur dan memainkan peran penting di persimpangan Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah, kata Wallander setelah pembicaraan dengan Palmas. Kate, Putri Wales dari Inggris, telah menyelesaikan kemoterapi dan akan tampil di depan publik dalam beberapa bulan mendatang, memperkuat keluarga kerajaan Inggris setelah keluarga kerajaan diguncang oleh 2 diagnosis, sang putri dan Raja Charles III. Istri Pangeran William yang berusia 42 tahun pada hari Senin merilis sebuah video di mana ia muncul di samping suami dan anak-anaknya saat ia menggambarkan betapa sulitnya 9 bulan terakhir bagi keluarganya dan menyatakan lega karena telah menyelesaikan pengobatannya. Life as you know it can change in an instant, and we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown. The cancer journey is complex, scary, and unpredictable for everyone.
Hidup seperti yang Anda tahu bisa berubah dalam sekejap dan kami harus menemukan cara untuk menavigasi perairan yang penuh dengan badai dan jalan yang tidak diketahui. Katanya dalam video yang diambil di sebuah hutan di dekat rumah musim panas keluarga di Norfolk. Perjalanan kanker itu rumit, menakutkan, dan tidak dapat diprediksi oleh semua orang, terutama mereka yang paling dekat dengan Anda, kata Putri Wales itu. Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, Rafael Mariano Grossi, kepada para anggota Dewan Gubernur mengatakan situasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia masih sangat menantang. Regards to Ukraine, we can consider that the situation at the Zaporizhia nuclear power plants continue to be extremely challenging. Grossi menyampaikan pernyataan pengantar itu Senin kepada Dewan Gubernur di Wina. Grossi mengatakan ia bersama para ahli teknis telah mengunjungi menara pendingin di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang baru-baru ini mengalami kerusakan akibat kebakaran. Ia mengatakan mereka melanjutkan penilaian teknis terhadap situasi dan aspek-aspek teknis penting lainnya yang terkait. Dirjen itu juga mengatakan musim panas ini telah terjadi peristiwa di Rusia, wilayah Kursk dan kemungkinan masalah keamanan dan keselamatan nuklir yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk. Badai tropis Francine terbentuk di Teluk Meksiko Senin dan diperkirakan akan membasahi pantai Texas dengan hujan sebelum tiba di pantai Louisiana sebagai badai pada Rabu malam. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni. Masih di VOA This Morning, pendengar, perang Israel-Hamas terus menelan korban jiwa dan para analis memperingatkan penderitaan ini tidak akan berakhir kecuali kesepakatan gencatan senjata tercapai. Meskipun gencatan senjata masih sulit dicapai, Amerika Serikat mengisyaratkan proposal perdamaian yang lebih rinci akan dibuat dalam beberapa hari ke depan. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Veronica Balderas. Keamanan diperketat di perbatasan antara tepi barat dan Yordania hari Minggu setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan terhadap pasukan keamanan Israel di jembatan penyeberangan Allenby. 3 warga sipil Israel dan penembaknya tewas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutuk serangan yang diyakini terkait dengan perang Israel-Hamas. Ini hari yang sulit. Seorang teroris dengan keji membunuh 3 warga negara kami di jembatan Allenby. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan duka cita kepada keluarga korban pembunuhan. Pasukan Israel melanjutkan serangannya terhadap sasaran Hamas di Gaza selama akhir pekan. Jika kesepakatan gencatan senjata tidak tercapai dan tidak dilaksanakan, penderitaan kedua pihak diperkirakan akan terus berlanjut, kata Rick Stoll, profesor kehormatan ilmu politik di Rice University di Texas. Orang-orang masih akan terbunuh. Saya pikir Sandra tidak akan dibebaskan. Saya pikir Israel tidak bisa mengalahkan Hamas. Akan lebih baik jika kedua pihak berusaha mencapai penyelesaian sekarang. Sentimen serupa diungkapkan hari Sabtu di Tel Aviv oleh keluarga mereka yang ditangkap dalam serangan teroris Hamas tanggal 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Ini adalah pertama kalinya keluarga itu melakukan protes bersama demonstran anti pemerintah. Ifat Calderon, sepupu seorang sandera, mengatakan, jika kita ingin membuat perubahan di Israel, kita harus keluar dan berteriak, hentikan perang, dan capailah kesepakatan sekarang. Sebagai penengah, Amerika tidak bisa berbuat banyak untuk membantu mewujudkan perdamaian abadi di kawasan itu, kata analis Stoll. Saya rasa kami tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kedua pihak. Saya pikir mereka melakukan apa yang mereka anggap terbaik untuk mereka. Kepala CIA William Burns mengumumkan hari Sabtu bahwa proposal gencatan senjata yang lebih rinci akan dibuat dalam beberapa hari mendatang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kebakaran hutan dan semak di kaki bukit di kawasan hutan nasional di sebelah timur Los Angeles yang hingga Senin belum terkendali telah mengancam puluhan ribu rumah dan memaksa ratusan warga mengungsi pada hari Minggu. Kebakaran itu terjadi di tengah-tengah gelombang panas sepanjang hari dengan suhu di atas 100 derajat Fahrenheit atau di atas 37 derajat Celcius. Berikut laporan selengkapnya. Lebih dari 35.000 struktur, termasuk bangunan tempat tinggal dan bangunan komersial, terancam oleh kebakaran semak dan hutan di kaki bukit di kawasan hutan nasional San Bernardino di California Selatan. Kebakaran yang disebut Line Fire itu membakar pinggiran hutan nasional yang terletak sekitar 105 km di sebelah timur Los Angeles. Hingga Minggu pagi, kebakaran itu telah menghanguskan sekitar 70 km persegi kawasan rumput dan kaparal, wilayah kering yang didominasi oleh semak cemara dan rumput. Kebakaran tersebut juga telah menyebabkan kawasan itu diselimuti oleh gumpalan awan dan asap hitam tebal. Para pejabat Kabupaten San Bernardino yang mengumumkan keadaan darurat pada Sabtu malam mengeluarkan perintah evakuasi untuk Running Springs, Arrow Bear Lake, daerah-daerah di sebelah timur Jalan Raya 330, dan wilayah-wilayah lainnya. Mike Lee, warga Arrow Bear Lake, mengatakan ia meninggalkan rumah bersama dengan anjingnya pada Sabtu sore. Fotografer itu kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil kamera dan baru tiba di pusat evakuasi terdekat hampir 7 jam kemudian. Ia menambahkan, This is the first time I've ever evacuated. Ini pertama kalinya saya mengungsi, jadi semuanya merupakan pengalaman baru bagi saya. Joseph Escobedo mengatakan keluarganya telah tinggal di kawasan Angeles Oaks selama sekitar 3 tahun dan belum pernah terpaksa mengungsi karena kebakaran hutan. Keluarganya yang memiliki 3 anak kecil termasuk di antara sedikit warga yang tersisa dan belum meninggalkan daerah itu pada Minggu sore. Escobedo mengatakan, We worked so hard to get this house. Kami bekerja begitu keras untuk mendapatkan ini, rumah ini. Sekadar memikirkan bahwa kami kembali tanpa memiliki apa-apa lagi. Anda tahu, semuanya tinggal puing-puing. Anda tahu kan, tetapi seperti saya bilang, ini bagian dari hidup. Kobaran api tersebut begitu panasnya pada hari Sabtu, menciptakan awan-awan pirokumulus yang menimbulkan sistem cuaca seperti badai. Sistem ini menyebabkan kondisi yang lebih menantang dengan angin kencang dan sambaran petir, menurut Layanan Cuaca Nasional. Lebih dari 600 petugas pemadam telah dikerahkan untuk mengatasi kobaran api bersama dengan helikopter dan pesawat-pesawat pemadam lainnya. Mereka menghadapi medan yang curam yang membatasi kemampuan mereka mengendalikan api, kata para pejabat. Sedikitnya 3 petugas terluka, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. Dua video yang menunjukkan 2 orang yang diduga sebagai warga negara Indonesia yang mengaku disekap dan disiksa di Myanmar viral. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengontak mitranya untuk berupaya menyelamatkan. Berikut laporannya. Kami minta tolong kami nggak sanggup lagi, tolong kami di Myanmar. Suara-suara lirih minta tolong yang disampaikan puluhan orang dalam 2 video yang kini viral di Indonesia menarik perhatian Kementerian Luar Negeri setelah diketahui bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka mengaku disekap dan disiksa di Mayowadi, Myanmar. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan KBRI di Yangon dan memperkirakan puluhan WNI itu berada di Haipalu, wilayah terpencil di Mayowadi, Myanmar. Wilayah tersebut adalah lokasi konflik bersenjata yang saat ini dikuasai pihak pemberontak. KBRI Yangon, kata Juda, juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak berwenang Myanmar, terutama jejaring di Mayowadi. Pihak KBRI juga telah berhasil berkomunikasi dengan sebagian dari WNI tersebut. Ini kan ada beberapa orang kan, ceritanya kan macam-macam ya. Mereka nggak satu kelompok. Mereka datang tidak bersamaan. Macam-macam, ada yang mengaku ditipu. Kita masih dalami juga, karena ada yang mengaku juga sudah 3 tahun tinggal di sana. Ditambahkannya mereka diiming-imingi pekerjaan dan melakukan scamming. KBRI Yangon mencatat hingga kini ada 63 warga Indonesia di Mayowadi. Dari jumlah itu 38 orang ada di Palu. Puluhan WNI yang berusia antara 20 hingga 30 tahun itu kebanyakan berasal dari Sumatera Utara, Bali, dan Jawa Timur.
Lebih jauh, Judah menjabarkan pola penipuan yang sama, yakni ditawari bekerja dan kebanyakan ditawarkan bekerja di Thailand, tapi kemudian dibawa ke Myanmar. Upaya penyelamatan dan evakuasi diperkirakan akan membutuhkan waktu karena Mayawadi merupakan bagian dari daerah konflik bersenjata. Sejak tahun 2020, ada 3.703 kasus online scam yang sudah ditangani Kementerian Luar Negeri, di mana para korban telah dipulangkan ke Indonesia. Namun kasus serupa kerap terulang. Oleh karena itu, Judah menegaskan bahwa pencegahan sejak dari hulu perlu ditingkatkan. Ini diawali dari peningkatan kesadaran masyarakat ketika mendapatkan tawaran bekerja di luar negeri tanpa kualifikasi khusus tetapi diiming-imingi gaji tinggi. Oleh karena itu, Judah menegaskan bahwa pencegahan sejak dari hulu perlu ditingkatkan. Ini diawali dari peningkatan kesadaran masyarakat ketika mendapat tawaran bekerja di luar negeri tanpa kualifikasi khusus tetapi diiming-imingi gaji tinggi. Ia menyerukan agar dibuat kampanye untuk mengajak masyarakat senantiasa memverifikasi setiap informasi yang diterima kepada pihak berwenang terlebih dahulu. Kemudian kalau bekerja ke luar negeri tanpa visa kerja, jangan berangkat. Kalau bekerja ke luar negeri tanpa kontrak kerja yang ditandatangani di Indonesia, jangan berangkat. Kami melihat ya ada kecenderungan nekat gitu ya. Namun kenapa masih terjadi ya? Kami melihat ada karena tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Koordinator Advokasi Kebijakan Migran Care Siti Badriah mengkritisi lemahnya pengawasan pemerintah sebagai penyebab terus berulangnya kasus online scam. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.